Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anik Septianti. Saya di sini akan menjelaskan tentang tugas yang telah saya buat, yaitu materinya adalah perencanaan kinerja. Di sini ada tujuan dan sasaran. Dalam menentukan tujuan dan sasaran, pertama kali yang harus dipertimbangkan yaitu adalah visi dan misi organisasi. Visi dan misi organisasi itu ditetapkan manajemen puncak dan menjadi dasar setiap orang untuk bekerja memberikan kontribusi untuk mencapainya keberhasilan dalam organisasi atau perusahaan. Lalu dalam menentukan tujuan dan sasaran, perlu mempertimbangkan adanya kompetensi yang dimiliki oleh sumber daya organisasi. Contohnya sumber daya manusia, yaitu karyawan. Karyawan harus mempunyai core kompetensi atau kompetensi inti seperti job based kompetensi berbasis pekerjaan, dan penetapan tugas bagi karyawan berdasarkan job description. Tujuan dan sasaran itu sifatnya kuantitatif atau bisa diukur dalam bentuk angka. Jadi dapat diukur dengan keberhasilan kinerja dengan hasil yang jelas. Lalu, tujuan dan sasaran mempertimbangkan development needs atau pengembangan yang diperlukan oleh sumber daya manusia dalam perusahaan atau organisasi. Pimpinan puncak biasanya sangat tahu sekali tentang kebutuhan tersebut. Namun, masukan dari bawahan akan sangat membantu atasan agar lebih mudah untuk mencapai keberhasilan kerjanya dalam suatu perusahaan atau organisasi. Jadi, bisa bekerja sama antara atasan dan bawahan. Lalu, ada menurut Lawson, keberhasilan kerja yang dicapai yaitu keluaran, produk yang dihasilkan, persentase kenaikan, data finansial, anggaran, pengembangan pelanggan, kuantitas produksi, dan lain-lain. Dan perilaku SDM atau perilaku karyawan yang ditunjukkan dalam mencapai hasil harus menghormati nilai-nilai yang ada dalam visi dan misi organisasi. Harus menghormati core and job based kompetensi, sikap terhadap pekerjaan tersebut, pendekatan terhadap masalah yang dihadapi, masalah yang ada pada organisasi, lalu kebiasaan kerja kesehariannya seperti apa, lalu sifat pekerjaannya itu mudah atau susah, semangat berkolaborasi dengan tim antar sesama karyawan, dan kepemimpinan. Walaupun di dalam perusahaan itu biasanya lebih tertarik dengan hasil yang telah kita dapat, mereka tuh tidak tertarik atau seringkali tidak kayak di terbelakangi gitu, kayak diacuhkan tentang proses keberhasilan untuk mencapai kinerja yang baik. Maka dari itu harus adanya keseimbangan antara hasil kinerja dengan proses ini tuh agar tidak menimbulkan kerugian juga untuk organisasinya. Lalu ada tujuan. Tujuan adalah tentang arah secara umum. Tujuan itu sifatnya luas, nggak ada batasan waktu, dan jangka waktunya itu tidak ditentukan. Artinya jangka waktunya itu sangat panjang. Tujuan juga merupakan sebuah aspirasi. Arti pentingnya menetapkan tujuan adalah sebagai proses manajemen yang memastikan bahwa setiap pekerja itu harus tahu peran apa yang mereka lakukan dan hasil apa yang akan mereka capai untuk memaksimumkan kontribusi pada keseluruhan bisnis yang ada di perusahaan. Tujuan itu mengalir dari atas sampai ke bawah, sedangkan tanggung jawab itu dari bawah sampai atas, atau dari bawah ke atas. Tujuan di atas memberikan inspirasi untuk penetapan tujuan di bawahnya, sementara tanggung jawab dilakukan secara berjenjang dari bawah ke atas.
Dengan adanya tujuan ini, kemungkinan pekerja mengetahui apa yang dilakukan atau yang diperlukan dari mereka atas dasar apa kinerja yang harus dilakukan dan bagaimana kontribusinya yang akan dinilai oleh pemimpin di perusahaan. Lalu di sini ada penyelarasan tujuan dari atas ke bawah. Kekuatan nyata dari tujuan pada keselarasan dengan maksud tertinggi organisasi, setiap pekerja harus memahami tujuannya, bagaimana melakukan aktivitas tertentu untuk membantu tujuan unit kerja, dan bagaimana aktivitas unit kerja memberi kontribusi pada sasaran strategi organisasi. Nah, di sini ada 3 tingkatan. Yang pertama, tingkat perusahaan, yaitu ada tujuan strategi. Lalu turun lagi ke sini ada tujuan unit A dan tujuan unit B, itu pada tingkat unit operasi. Lalu di tingkat pekerjaan individu, dari tujuan unit B turun ke sini ke bawah jadi tujuan individu, dan tujuan individu. Nah, di sini ada tingkatan, tujuan, dan sasaran. Ini tuh menggambarkan hierarki tingkatan-tingkatan yang ada dalam segitiga piramida. Yang pertama itu ada top manajemen atau manajemen atas. Nah, di manajemen atas ini ada tujuan strategi dan rencana strategi. Lalu dari tujuan strategi ini turun ke bawah ada tujuan taktik. Jadi setelah ada tujuan taktik, kita harus bisa membuat rencana taktik. Ini tuh adanya di manajemen tengah. Lalu di sini turun lagi dari tujuan taktik ke tujuan operasional. Setelah ini langsung kita bisa membuat rencana operasional. Dan ini adanya di manajemen tingkat pertama. Lalu ada bentuk dari tujuan. Yang pertama ada target, yang kedua ada task atau project. Target itu hasil yang didapat secara kuantitatif atau yang bisa diukur dengan angka. Yang pertama itu ada hasil, yang kedua proses, ketiga penjualan, keempat tingkat pelayanan pengiriman, dan kelima pengurangan biaya. Lalu ada task atau project. Ini merupakan kegiatan yang harus diselesaikan pada suatu tanggal tertentu untuk mencapai hasil yang ditentukan. Contohnya seperti pengiriman barang pesanan, harus dapat diterima pembeli pada akhir bulan berjalan. Contohnya seperti jasa kurir yang kita ketahui seperti JNT dan JNE. Ini tuh project termasuk ke dalam bentuk tujuan project. Jadi, kurir itu harus menyampaikan pesanan atau menyampaikan pengiriman barang kepada tangan konsumen akhir. Di sini ada sifat dan tujuan. Yang pertama itu berkaitan dengan pekerjaan atau work related. Hal ini mengacu pada hasil yang dicapai atau kontribusi apa yang telah diberikan kepada perusahaan, bisa dalam bentuk prestasi dari karyawan tersebut. Lalu ada fungsional atau tujuan tim. Misalnya berupa terjalinnya koordinasi kerja yang efektif di antara setiap tingkatan manajemen dalam organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi, misalkan kayak karyawannya itu saling berkolaborasi, saling bertukar pikiran, bersatu, agar terciptanya tujuan organisasi yang telah ditetapkan dan yang telah dibuat. Lalu di sini ada pribadi atau personal. Ini tuh bersangkutan dengan apa yang harus dilakukan oleh individu atau diri kita masing-masing untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan potensi untuk memperbaiki kinerja di bidang tertentu. Nah, di sini ada tingkatan tujuan. Yang pertama, tingkatan tujuan yaitu corporate level.
Tujuan ini dihubungkan dengan maksud, nilai-nilai, dan rencana strategi dari organisasi secara menyeluruh untuk dicapai. Nah, yang kedua ada senior management level. Ini tuh didefinisikan atau sebagai kontribusi yang diharapkan dari manajemen senior untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi, manajemen senior itu mengharapkan bahwa karyawan-karyawan atau sumber daya manusianya itu memberikan kontribusi yang terbaik agar tujuan perusahaan ini bisa tercapai. Alangkah lebih baiknya tercapai dengan cepat dan baik. Lalu yang ketiga ada bisnis unit fungsional atau departemen level. Ini tuh dihubungkan dengan tujuan organisasi dengan target dan proyek yang harus diselesaikan oleh departemen. Contohnya seperti yang tadi itu kurir. Dia harus mengirim pada saat itu juga karena ada target dan proyek yang harus dikerjakan. Lalu di sini ada tim level. Tim level ini tingkat ini dihubungkan pada akuntabilitas tim dan berkontribusi yang diharapkan dari tim. Jadi, perusahaan itu sangat-sangat mengharapkan hasil kerja atau kontribusi yang diberikan tim kerja kepada perusahaan. Lalu individual level. Ini tuh dihubungkan pada akuntabilitas pelaku atau hasil utama, tugas pokok yang mencerminkan pekerjaan individu lebih fokusnya, dan fokus pada hasil yang diharapkan untuk mencapai kontribusi pada kerja tim atau departemen atau perusahaan. Lalu di sini ada kinerja. Kinerja merupakan kegiatan pengelolaan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, sumber daya organisasinya itu adalah sumber daya manusia ataupun karyawan. Kinerja juga merupakan tanggung jawab setiap individu terhadap pekerjaan, membantu mendefinisikan harapan kinerja, mengusahakan kerangka bagi supervisor dan pekerja saling berkomunikasi. Tujuannya untuk menyesuaikan harapan kinerja, baik itu individu dengan organisasi ataupun individu dengan individu untuk tujuan organisasi. Kesesuaian antara upaya pencapaian tujuan individu dengan tujuan organisasi akan mampu mewujudkan kinerja yang baik. Lalu di sini tuh ada perencanaan kinerja. Yang pertama itu dimulai dengan melakukan perumusan dan mengklarifikasi tujuan yang hendak dicapai organisasi terlebih dahulu, yang sesuai dengan jenjang organisasi yang dimiliki. Yang kedua, tujuan yang sudah dirumuskan itu lebih dirincikan menjadi tujuan tingkat yang lebih rendah. Hal tersebut dilakukan agar semua tingkatan manajemen yang lebih rendah memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan di atasnya dan mencerminkan pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Nah, di sini ada hubungan antar tingkatan organisasi. Kalau panahnya ke bawah itu artinya tujuan. Kalau yang ke atas itu artinya tanggung jawab. Nah, di sini ada visi misi perusahaan, lalu ke tujuan atau sasaran perusahaan jangka panjang, sasaran tahunan perusahaan, sasaran divisi, sasaran departemen, sasaran manajemen atau supervisor, dan sasaran kontributor individu. Nah, ini tuh tujuannya dari visi misi sampai tujuan sasaran kontributor individu. Lalu yang panahnya ke atas ini tanggung jawab dari kontributor individu ini terhadap manajemen atau supervisor, lalu kepada sasaran departemen, lalu kepada sasaran divisi, lalu kepada sasaran tahunan perusahaan, lalu sasaran perusahaan jangka panjang, dan terakhir itu kepada visi misi perusahaan yang telah ditentukan. Nah, di sini ada integrasi tujuan. Integrasi tujuan itu penting untuk dicapai
Artinya, persyaratan kinerja di seluruh organisasi, memberikan peluang bagi setiap orang untuk memberikan kontribusi yang tepat untuk mencapai tujuan tim ataupun perusahaan dengan korporat serta menegakkan nilai-nilai utama. Menurut Armstrong dan Baron, integrasi dicapai dengan memastikan bahwa setiap orang peduli terhadap tujuan korporat dan fungsional, dan tujuan yang disepakati bagi mereka yang konsisten dengan tujuan tersebut dan memberikan kontribusi dengan cara tertentu pada prestasi yang mereka punya, pengetahuan yang mereka punya, skill yang mereka punya. Mereka memberikan hasil dan kontribusi untuk perusahaan. Lalu, proses integrasi tujuan tidak hanya tentang mengalirnya tujuan ke bawah, tetapi juga mengalir tujuannya ke atas, yang menunjukkan partisipasi dalam penetapan tujuan dan peluang bagi individu untuk memberikan kontribusi dalam memformulasikan tujuannya sendiri, seperti tim, fungsi, dan terutama tujuan organisasi. Lalu di sini ada gambar integrasi tujuan. Pengaruhnya itu yang pertama ada hasil utama, ada umpan balik pelanggan, ada keadaan pasar, ada faktor eksternal, dan umpan balik dari karyawan. Ini tuh berhubungan dengan tujuan perusahaan, lalu tujuan manajemen senior, tujuan departemen atau fungsional, dan tujuan tim, yang terakhir tujuan individu. Dari tujuan manajemen senior, departemen atau fungsional, tujuan tim, dan tujuan individu ini berpengaruh kepada hasil utama, umpan balik pelanggan, keadaan pasar, faktor eksternal, dan umpan balik dari karyawan. Lalu di sini ada gambar proses pencapaian sebuah tujuan. Nah, yang pertama ini ada tingkat, yang kedua ada sasaran. Di mana dalam tingkat ini ada korporat. Korporat itu artinya perusahaan akan bertindak untuk memperoleh keunggulan secara bersaing dengan kompetitor yang ada. Jadi, perusahaan itu menginginkan bahwa perusahaannya tersebut harus bisa memenangkan kompetitor dengan pesaing-pesaing yang ada. Lalu ada fungsional. Fungsional itu tujuan yang ditetapkannya untuk setiap bisnis dan dirancang untuk mendukung dan memastikan bahwa tujuan perusahaan ini terpenuhi. Lalu ada tim yang siap membantu dalam pencapaian tujuan di perusahaan. Lalu mengerucut lagi jadi individu. Nah, di sini ada sasaran. Yang pertama itu memperbaiki tingkat pelayanan pelanggan. Jadi sasaran karyawan ini sebenarnya kepada pelanggannya puas atau tidaknya. Jadi jika pelanggannya tidak puas, maka harus diperbaiki lagi dalam pelayanan pelanggan. Kalau sudah puas, ditingkatkan lagi agar lebih baik dan pelanggan sangat-sangat merasa puas. Lalu ada memperinci aspek pelayanan untuk fungsi, bertanggung jawab, dan target fungsional, menyeluruh untuk perbaikan pelayanan. Lalu memperinci lagi target tim dalam bidang fungsional, pelayanan, pelanggan, dan perbaikan target untuk fungsi. Yang terakhir itu ada memperinci target individu untuk memberikan kontribusi bagi prestasi target tim. Jadi untuk tim yang mencapai target akan diapresiasikan dan diberikan prestasi oleh perusahaan. Sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan atau kurang dari kata dan kesalahan kata per kata. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.